وسلم على آله وأصحابه الكرام والتابعين لهم الأولياء والشهداء والصالحين وحسن سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سميل الشيخي حجي أحمد زهدي النور بنتي حجي محمد ولا جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأهلنا وأهل بيتنا وقراباتنا وجيراننا وجميع المسعود درجات في الجنة مع صدق والشهداء والصالحين وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم وتوفنا على ملتهم وأن الله يحيي قلوبنا كما أحيا به قلوب العارفين ويثبت قلوبنا وألسنتنا على ذكره ومحبته وأن الله يحفظنا وذريتنا والمسلمين بجاههم من الآفات والآهات والأجياد والمكروهات على هذه النية ولكل حياة صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم وما ألتنا من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Sadaqallahul azim. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan berkat rahmat karunia hidayah dan taufiknya lah kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan dan dapat menjalankan ibadah-ibadah Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan Allah akan datang di bulan Ramadan akan datang dengan lebih bertambah nilai ibadah yang kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada bulan Ramadan ada beberapa kejadian yang sungguh sangat luar biasa yang diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bahwa di bulan Ramadan itu ada satu malam di mana malam itu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun lamanya. Maka apabila kita beribadah baik di malam hari atau di siang harinya, kebetulan pas pada malam Lailatul Qadar, maka amal ibadah kita ditulis sebanyak 1000 bulan atau sama dengan 83 tahun lamanya. Beribadah hanya sekejap, tapi diberikan oleh Allah lipat gandanya yang luar biasa. Inilah di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah maka kita bersyukur kepada Allah, dan syukur ini termasuk amalan daripada keyakinan orang mukmin yang mengiktikadkan bahwa Allah bersifat hidup, yaitu syukur kepada Allah bahwa kita dijadikan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syukur nikmat zahir adalah bahwa kita awam menghiasi zahir kita dengan hiasan syariah, dengan hiasan-hiasan yang tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariah.
itu adalah merupakan nikmat zahir yang sangat besar, kekal dan abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan ini ada juga satu kejadian di mana pada bulan Ramadan diwafatkan seorang istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membantu perjuangan beliau, yang membantu, yang memberikan semangat, yang menghibur, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ketika aku berumah tangga dengan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, tidak pernah diruntung-tungkan nestapa. Aku selalu dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istriku yang bernama Sayyidatuna Khadijah. Ini di antara keistimewaan Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah Kubra menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suka dan duka, dalam perjuangan mengemban risalah ilahiyah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah maka apabila orang membaca manaqib Sayyidatuna Khadijah, maka itu pasti tidak bisa dilepas dengan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi di bulan Ramadan bahwa diwafatkan seorang putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, juga wafat pada bulan Ramadan, yaitu pada tanggal 13 Ramadan tahun 11 Hijriah, atau bertepatan dengan tahun 632 Masehi. Dalam riwayat beliau wafat, putri kesayangan Rasulullah ini adalah 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Fatimah, setelah kematian ayah beliau, maka sejak kematian itu Sayyidatuna Fatimah tidak pernah tertawa sampai beliau wafat. Jadi selama 6 bulan itu beliau tidak pernah lagi melakukan ketawa. Perjuangan 3 orang yang kebetulan mendapat hati teratas daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sabda Nabi kita, ana uhibbu man ahabba Khadijah. Saya, ujar Nabi, cinta kepada orang yang mencintai Sayyidatuna Khadijah. Tentang Sayyidatuna Fatimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah sabdanya, ketika beliau menjelang wafatnya, maka Sayyidatuna Fatimah sebagai anak, sebagai manusia, beliau pun menangis, meneteskan air mata karena melihat Rasulullah sedang dalam keadaan sakit. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabki fa innaki awwalu ahli luhuqan. Ujar Nabi, wahai anakku Fatimah, jangan kau menangis, sesungguhnya engkau adalah keluargaku yang pertama-tama yang akan bertemu kepadaku di akhirat nanti. Ini merupakan salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putri beliau. Namun keistimewaan yang diberikan itu bukan tidak berarti memerlukan pengorbanan dan perjuangan yang luar biasa. Dalam kesempatan pada peringatan haul ulu kami, yaitu Syekh Kiai Haji Ahmad Zuhdian Nur bin Kiai Haji Muhammad, yang beliau wafat pada tanggal 9 Ramadan. Maka pada saat ini juga kita memperingati beliau. Maka dalam peringatan kali ini ulun bacakan sedikit tentang manaqib salah seorang wanita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu anak daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra
dilahirkan di Makkah pada tanggal 20 Jumadil Akhir 5 tahun sebelum kenabian, atau bertepatan dengan tanggal 14 Februari 610 Masehi, dan beliau diwafatkan di Madinah pada tanggal 13 Ramadan pada tahun 11 Hijriah, atau bertepatan dengan tahun 632 Masehi, dan dimakamkan di Baqi dalam usia 29 tahun. Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi gelar dengan gelar diantaranya adalah Az-Zahra. Diberikan gelar Az-Zahra karena beliau menurut sebagian riwayat tidak pernah haid dan tidak pernah nifas. Diriwayatkan oleh Ummu Salamah, ujar Ummu Salamah, ketika aku mendatangi persalinan Fatimah Az-Zahra melahirkan Sayyidina Hasan, maka aku lihat tidak ada setitik darah nifas pun yang mengiringi Sayyidina Hasan tersebut. Ini diantara keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'far As-Shadiq, ketika beliau ditanya kenapa Fatimah Az-Zahra diberi gelar dengan Az-Zahra, beliau menyebutkan Fatimah diberi gelar Az-Zahra karena Fatimah memancarkan sebanyak 3 kali cahaya. Pertama, cahaya itu adalah putih. Yang kedua, cahaya itu adalah kuning. Yang ketiga, cahaya itu adalah merah. Kejadian tersebut pada satu ketika, pada ketika pagi hari, maka penduduk Madinah dikagetkan dengan adanya cahaya putih yang memantul di negeri kota Madinah, dan cahaya itu masuk sampai ke kamar-kamar rumah penduduk. Akhirnya penduduk Madinah datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah, cahaya apa ini? Maka Rasulullah bersabda, jika kalian ingin mengetahui cahaya ini, maka datangilah rumah Fatimah, anakmu. Maka ketika didatangi di sana, ternyata Fatimah itu muncul dari tubuh cahaya tersebut muncul berasal daripada tubuh Sayyidatina Fatimah Az-Zahra yang pada saat itu beliau melakukan sholat duha di pagi hari. Cahaya yang kedua itu muncul pada ketika siang hari, pada saat Sayyidatina Fatimah melakukan sholat sunat sesudah zuhur. Maka ketika itu cahaya kuning memancar dari awaknya, dan cahaya itu menerangi seluruh kota Madinah pada siang hari, bahkan sampai masuk ke dalam kamar-kamar penduduk. Penduduk pun seperti apa yang dilakukannya bertanya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, jika kalian ingin tahu maka datangilah rumah Fatimah. Ternyata cahaya itu berasal daripada tubuh Sayyidatina Fatimah. Kemudian cahaya merah yang itu keluar daripada tubuh Fatimah pada saat setelah sholat asar. Penduduk Madinah juga dikagetkan dengan cahaya kemerah-merahan tersebut. Ternyata setelah dicari cahaya itu keluar daripada tubuh Sayyidatina Fatimah yang pada saat itu beliau berzikir dan bertasbih untuk menunggu sholat maghrib. Inilah jadi disebut Fatimah itu diberi gelar dengan Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra diberi gelar juga beliau dengan Al-Batul, gelar sini, yang artinya secara makna adalah pemisah atau pembeda. Secara hakikat, secara pengertian, sampai-sampai Sayyidatina Fatimah itu diberi gelar Al-Batul karena beliau berbeda dengan wanita-wanita yang lain, baik keutamaannya, kecantikannya, kealimannya, memegang teguh dengan agamanya. Sayyidatina Fatimah berbeda daripada wanita-wanita yang lain. Diriwayatkan pada saat beliau berusia 6 atau 7 tahun,
Sayyidatuna Fatimah melihat Uqbah bin Abi Mu'ayyid menaruh isi kotoran hewan di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sujud. Sayyidatuna Fatimah lari untuk membersihkan kotoran yang menempel di tubuh ayahnya sambil menangis. Wajar karena pada saat itu Fatimah dalam keadaan usia anak-anak, yaitu umur 6 atau 7 tahun. Maka kemudian Rasulullah SAW ketika selesai sholat memanggil putrinya dan beliau bersabda, "Wahai putriku Fatimah, kau tak perlu menangis, berjuang di jalan Allah, karena Allah pasti akan menolong orang-orang yang berjuang di jalan." Maka seketika itu juga Sayyidatuna Fatimah berhenti dari menangis. Ini seorang anak yang seusia 6 atau 7 tahun tetapi memahami betul apa arti sebuah perjuangan di dalam menegakkan i'la kalimatillah. Inilah yang perlu kita ambil dan kita petik hikmahnya. Jadi perjuangan Sayyidatuna Fatimah memang berat, seperti juga perjuangan ibunya, yaitu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Diriwayatkan pada usia 13 tahun kurang lebih, yaitu sekitar tahun 616 atau 617 dari tahun kenabian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin mengalami isolasi, atau bahasa ini kalau lebih kerennya embargo, karena ada perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Maka kaum muslimin tidak diberikan berhubungan kepada orang-orang kafir musyrik, baik dari segi jual beli, kemudian basilaturrahmi dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah diberikan kebebasan untuk melakukan dakwah. Jadi untungnya dari sisi dakwah Nabi, bahwa dalam berdakwah ada diganggu dan bebas kemana aja berdakwah. Nah, tapi sisi lain kaum muslimin mendapat tekanan, khususnya kekurangan pangan dan lain-lain sebagainya, karena diembargo dan diisolasi bersama-sama kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melawan kaum muslimin ketika isolasi itu diam di satu tempat namanya Sib Abi Thalib namanya, di gurun pasir. Sib Abi Thalib ini satu lembah di antara dua gunung Abi Kubais dan Handamah. Kalau orang Makkah paham di mana gunung Abi Kubais itu. Ada lembahnya, nah itu lembahnya itu lembah Abi Thalib. Itu ampun kakek Nabi dulu tanahnya bersama Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dulunya. Nah, akhirnya pindah ke sana. Al-Lawah ini sebahagian itu menjadi pelebaran Baitullah sebelah timur. Nah, kemudian sisanya itu masuk karena Sib Bani Amir. Sib Bani Amir. Kalau sekarang. Nah, lalu Rasulullah beserta kaum muslimin diam di sana. Termasuk Sayyidatuna Fatimah dan ibu beliau Sayyidatuna Khadijah, atau sekarang ini itu menjadi namanya Sukul Lail. Sukul Lail itu jadi kita pasar malam. Jadi di tangan Sib Amir itu di sebelah timurnya ada Sukul Lail. Jadi malam, apalagi kalau bulan puasa, nah itu semalaman di situ. Malam. Orang kalau di Mekah bulan Ramadan ini gak ada tidur, semalaman. Ada kita siang guring, malam juga. Jadi satu guring doang. Orang di Makkah asli dasar ada baburinnya. Jadinya aktivitas di pasar apa macam itu sekitar jam 11 siang atau jam 10. Nah, habis itu ada baburingan lagi sudah. Toko ada tutupan juga. Jadi baik menggawi dunia maupun menggawi akhirat sama lapan. Yang orang umrah di sana malam. Jadi toko melayani itu malam.
Nah, dengan adanya embargo ini, kaum muslimin terisolasi di sana, maka otomatis kekurangan pasokan makanan dan minuman. Hanya ada pasokan makanan itu dari simpatisan dari non muslim, diantaranya oleh Hakim Ibnu Huzaim, keponakan Sayyidatuna Khadijah, dan Mut'am bin Adi. Itu yang memasok secara diam-diam makanan kepada Rasulullah bersama kaum muslimin tersebut. Nah, dengan kekurangan makanan ini juga Sayyidatuna Khadijah akhirnya mengalami sakit yang parah. 2 bulan atau 3 bulan menurut riwayat setelah selesai dari isolasi ini, Sayyidatuna Khadijah wafat akhirnya karena sakit yang diderita itu. Nah, ini satu pelajaran lawan kita, bahwa ternyata perjuangan itu memang harus memerlukan pengorbanan. Sedikit banyaknya pengorbanan itulah yang menjadi nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra mewarisi tabiat dan watak ayah dan ibunya. Oleh karena itu, beliau diantaranya adalah sangat pemurah. Diriwayatkan dalam satu riwayat bahwa ketika Sayyidatuna Fatimah hendak dikawinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membikinkan baju baru untuk anaknya menghadapi malam perkawinan dan arak-arakan pengantin. Jadi kayak kita juga lawan anak, Rasulullah pun lawan anak secara manusiawi. Jadi maulahakannya baju. Nah, itu kenapa? Karena bajunya Fatimah ini wakana laha qamisun marfu. Karena Fatimah ini hanya berisi baju nang betambal. Jadi bajunya betambal. Ada baju nang mulus tuh ada. Oleh karena itu Rasulullah hendak maulah karena ada betambal karena gasan pengantin dan pengantin. Ayo anak Rasulullah, pemimpin umat, tapi anaknya ada istimewa. Bajunya betambal. Pikirkan aja kita ini kadang-kadang lebih daripada Rasulullah, bukan kadang-kadang lagi, kenyataannya dasar itu. Dan banyak mengeluhnya kita daripada syukurnya kepada Allah. Maka faidan sa'ilun alal bab, berarti hendak parak sudah kawin, baju tuntuk diolahkan abah sudah. Maka satu hari hendak perkawinan ini datang orang minta-minta, yaqulu, minta-minta ini berucap atlubu min bait nubuwah qamisan. Ujarnya minta-minta, aku hendak minta baju nang langsung daripada keluarga Nabi. Artinya baju nang memang ampun keluarga Nabi memang munbak dibari orang ada asli nang ampun keluarga Nabi. Maka lawan Sayyidatuna Fatimah, ujar Fatimah, fa'aratu antun fa'a ilaihi al-qamisul marqo. Lalu di sini aku hendak membariakan baju nang ampun aku nang betambal. Karena baju nang hajar ini gasan kawin. Fatazakkartu qaulahu ta'ala, tapi aku tak ingat firman Allah Ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan pernah mencapai derajat surga kecuali memberikan apa yang dia sayang. Pada Fathulahul Jadidah,
lalu aku berikan olahan abahku baju nang hanyar tadi kesan kawin. Nah, pertanyaannya luar kita tabariakan kakanda. Ini hendak kawin, waktunya sudah parah, ada sawat lagi bola. Ayo, baju pun jangannya banyak, 2 puting aja bisa, sebutin betambal, sebutin bagus. Kita ini baju yang bagus tuh banyak lagi, nukar pulang ya, tuh ada tebari-bari, khususnya nih ibu-ibu, bini-bini kita nih, baju sih kebanyakan, ibak lemari udah diberiakan juga. Apa ya Allah? Ini lihat di Fatimah nah hendak kawin bebarian baju, ada kita nih hendak kawin beolah baju pulang. Seminggu nih bisa diraya nih banyak orang berkawinan, hati-hati laki di rong-rong bini nukar baju hanyar geser kawin. Itu sudah, cuman yang lakinya himpung juga pinanya, bangga juga beisi bini baju hanyar. Bahkan amas kita bersimpanan nang spesial gasan bakawinan jadi pakai bahjakatnya karena dia keluar kan itu amas tuh dipakai sekali-sekali keluar akad jakatnya itu kena jakat sekali lagi nah itu kena jakat nyenang dipakai aja punya dipakai sekali-sekali itu kada dipakai ngadannya tuh apalagi itu gawiannya tapahur agak hendak orang kawin aja yang dipakai sampai ikan siku galang padahal sebagian sapuhan juga agak dipakai awai napa timah ayo pamurahnya sidin dalam keadaan susah sekalipun. Satu hari diriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beelang kalau wadah Fatimah biasa abah meelangnya anak. Ini diantara keistimewaan Rasulullah sekeluargaan. Jadi ini sekaligus sekeluargaan termasuk bini sidin Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Jadi kita sekaligus saja nih kita baca akan jarang-jarang juga tahu mana Khadijah ada yang hafal sudah di luar kepala. Atimah nih kada bisa. Padahal anak ada banyak mana gelar dipilih gelar Az-Zahra karena anak takut ini nampak ada tahap paham juga. Ya bungol dirasakan terus bang. Ada mau dipikirkan kurang bungol jangan tapi 3 tuh. Nah apa ujar Rasulullah ketika masuk ke rumah Fatimah? Dakhala ala Fatimah faqala assalamu alayki ya ibnatah. Biasa mengucapkan salam, wahai anakku, kaifa asbahti? Apa kebesukan ini? Faqalat wallahi asbahtu ujatan. Ujar Fatimah, demi Allah, ulun beisukan di dalam keadaan lapar karena mulai malam tadi sampai sekarang ada sikungan. Ini bukan puasa, ada danang dimakan. Anak Rasulullah. Waqat atur Rabbi al-ju, sungguh lapar ini sangat menyiksa lawan aku. Apa? Pabakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pun menangis karena anak kayak apa aja secara manusiawi pasti. Tapi dalam keadaan menangis kayak apa? Ola la tajza'i, wahai anakku janganlah kau mengeluh. Wallahi maka demi Allah mazuqtu ta'aman mundu salasin. Aku pun wahai anakku ada makan sudah selama 3 hari. Ada makan 3 hari sudah. Ada makan Rasulullah. Makanya jauh dulu sering di pengajian dulu padahal kalau Allah memberikan rezeki dengan sebab ibadah tentu orang yang beribadah itu sugih semua. Ipang Rasulullah ini kurang apa lagi? Mun amalan ada kisah lagi. Awaknya Rasulullah ini sudah rahmat bayi bergumpal seikungan ya Rasulullah. Ada.
Ada di kita hendak mengaji mencari guru nang suge, hendak mencari nang sugihnya aja. Apa nang sugih itu? Ini Rasulullah nah ada makan 3 hari. Cukup jaka sudah jadi pelajaran membaca manaqib Siti Khadijah ini tiap tahun dibacain, tapi kada pernah menjadi akhlak sama sekali. Begitu. Adakah kehidupannya mewah? Adakah minta istimewa? Ada. Ada. Wa inni biar Nabi bersumpah, sudah demi Allah, wa inni la akramal khalqi Allah minni. Aku ininya Nabi orang paling mulia makhluk lawan Allah Subhanahu wa taala daripada engkau wahai anakku. Walau sa'altullah la aman. Seandainya aku minta kepada Allah, niscaya diberi langsung. Tapi kadang mau Nabi memanfaatkan ini bujur-bujur hamba. Ini bujur-bujur hamba. Kita ini hanya sedikit, wah itu jadi doa aku semalam nang kabul. Pinah harap muha. Ayak lo jeneng guru. Kalau aku pas semalam, jangan dulu aku ada kayak itu. Atau kada masukin hujan nang gurunya sama, gurunya nang kayak itu, muridnya kayak itu juga. Ada paham lo Rasulullah, Rasulullah nang kayak apa? Maharit 3 hari kada makan, kada minta lawan Allah, karena sidin yakin Allah itu tahmuja. Ada. Gunung Uhud bertawar, kenapa sidin? Lawan dunia. Kenapa ajar sidin? Walakin asartul akhirah ala dunya wahai Fatimah, karena sesungguhnya akhirat itu lebih membekas di hatiku daripada dunia. Kita begadun makan itu dunia aja jadi terparlo. Summa daraba biyadihi ala mangkibiha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menapok bahu anak sidin waqala dan bersabda, absyiri, gembirakanlah hatimu wahai anakku. Ini di antara nasihat-nasihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan manaqib lawan anak sidin. Diriwayatkan dalam satu riwayat ketika Sayyidatuna Fatimah dihirii oleh wanita-wanita Quraisy. Satu ketika kawin salah seorang wanita Quraisy, dan wanita ini adalah sugih benar. Lalu wanita ini beserta kekawanannya memakai baju yang paling harat pada masa itu seberataan. Lalu diundangnya Sayyidatuna Fatimah untuk menghadiri pesta perkawinan itu, hendak menyumpanakan lawan anak Rasulullah. Nah, tapi ketika Sayyidatuna Fatimah hendak menghadiri pada saat pesta perkawinan seorang wanita Yahudi, turunlah Jibril membawa perhiasan dari surga, lalu dipakaikan lawan Sayyidatuna Fatimah. Ketika Fatimah hadir di pesta perkawinan itu, lalu duduk di antara wanita-wanita Quraisy, lalu terangkatlah baju sidin. Bata angkat baju sidin pala ma'atil anwar, dari batis sidin yang terangkat itu memancarlah cahaya menyilaukan mata. Perhiasannya itu apa? Pokok perhiasannya dari surga. Lalu ujar wanita-wanita yang hadir pada saat itu, nah hendak agaki anak Nabi tadi, agaki anak Nabi, dikiranya pakaiannya di dunia ini haram benar, sudah dapat pakaian mulai surga, ada pun dilawan-lawan. Nah pajarnya berucap, min aina laki hada, di mana kepulihan ini? Ujar Fatimah, faqalat min abi, aku diberi abahku. Ditanya lagi, abah ikam dari siapa? Abahku dari Jibril. Jibril bang dari mana? Jibril itu dari surga.
Maka ketika itu cahaya itu masuk ke dalam hati wanita-wanita Quraisy, lalu keapiran yang menjadi lambang kegelapan menjadi teranglah hatinya. Maka seketika itu juga mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Langsung masuk Islam sabarataan anak cahaya itu. Keistimewaan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Juga ketika kawin tadi, lalu baju ke dada. Akhirnya ketika pas hari perkawinannya, datanglah Jibril membawakan baju dari surga. Bajunya dari surga. Rasulullah karena melihat baju itu dari surga, maka dilapis sedikit lawan baju harian. Dilapis supaya kada kelihatan keistimewaan baju itu. Jibril pun angkat sayapnya untuk menutupi baju Fatimah yang dipakai pada waktu pesta perkawinan itu. Namun pada saat orang ramai berkumpulan, maka si Jibril ini mengangkat sayapnya, lalu kelihatanlah baju yang dipakai oleh Sayyidatuna Fatimah, sehingga baju tadi memancarkan cahaya, dan cahaya tadi menembus sampai ke dalam hati wanita-wanita orang-orang kafir musyrik pada saat itu. Maka setiap wanita yang kena pancaran cahayanya itu mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahkan cahaya itu tampakkan di masyriq wal maghrib, kelihatan antara masyriq dan maghrib. Barat lawan timur itu kelihatan sebab cahaya baju yang dipakai oleh Sayyidatuna Fatimah. Tapi itu pun sidin kadahan minta keistimewaan. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Raudatul Anqar, Fatimah datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada ayahnya akan sesuatu. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wallati nafsi biyadihi maktabasa alu Muhammadin naran mundu salasina yauman." Ujar Nabi, wahai anakku, sesungguhnya keluarga Muhammad sudah 30 hari dapurnya kada menyala apinya. Artinya kada masak 30 hari. Kalau tadi 3 hari, ini 30 hari ulang kada menyala api. Kehidupan Rasulullah jadi cocok sidin jadi kekasih Allah itu dasar pas. Kalau kita belum ada ujian terkait, belum ada gampang-gampang lah ujian. Mundu salasina yauman 30 hari. Lalu jar Nabi, asalnya Fatimah tidak minta tolong, sekalinya Rasulullah ke 30 hari sudah kada bermasak. Ala u'allimuka habsa kalimatin allamanihinna Jibrilu. Qalat na'am. Ujar Nabi, ini jana anak lagi pelajari 5 butir kalimat yang telah melajari Jibril dan Nabi. Anak lagi kan qalat, dijawab oleh Fatimah, na'am ikih. Uli jan Nabi. Nah, kalimatnya ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahim. Itu aja kalimat. Satu lagi riwayat ketika Fatimah minta lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam budak untuk membantu dia dan Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali dan Fatimah ini mengalami hidup yang susah. Lalu Rasulullah selang beberapa waktu Rasulullah datang ke rumah putri beliau dan berkata kepada suaminya, aku tidak memberikan bantuan budak kepada kalian berdua, tapi aku hanya memberikan amalan. Wahai Ali, jika engkau mengucapkan atau mengamalkan kalimat ini, niscaya Allah akan cukupkan di dalam kehidupanmu dan akan kuat fisikmu untuk bekerja. Jadi Allah cukupkan, bukan berarti sugih cukup, jangan perlu sekian, ada.
perlu sekian ada, kurang ada mau, lebih ada mau juga, itu bang. Ada tapi deh, fisik kuat pulang, apa? Maka bacalah ujar Nabi wahai Ali ketika hendak tidur, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Ini di antara nasihat-nasihat Rasulullah lawan anak siden. Lagi di dalam Sahih Muslim diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah. Rasulullah mau ucap lawan anak sidin Fatimah, ya Fatimah kuli, wahai Fatimah sering-seringlah membaca Allahumma rabbis samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim Rabbana wa rabba kulli syai'in Falikal hubbi wan nawa munzilat tawriti wal injil wal zabur wal furqan a'udzu bika min kulli syai'in anta akhidun bi nasiyatiha antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un iqdi anna daina waghnina minal faqri. Kabulkanlah, lunasilah ya Allah utang dan kayakanlah daripada kefakiran. Itu di antara amalan-amalan yang disuruh oleh Rasulullah putri sidin. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita dan mudah-mudahan kita kawa mengamalkan apa yang dinasihatkan Rasulullah kepada anak sidin, serta mudah kita kawa berakhlak seperti akhlaknya Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra dan anak beliau Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Amin, Allahumma amin. Lagi mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah di dunia wal akhirah, diruaskan oleh Allah rezeki yang halal, disembuhkan oleh Allah berbagai macam penyakit, dan mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segera diangkat Allah penyakitnya, diberikan kesabaran dan diampuni dosa mereka, serta mudahan kita dihindarkan Allah dari berbagai macam fitnah-fitnah dunia dan fitnah agama, serta mudahan Allah berikan petunjuk kepada para pemimpin-pemimpin kita, dan mudahan kita semua dimatikan oleh Allah di dalam mati husnul khatimah. Atas ini niat wa alamanu bi aslamuna sholih wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim 'ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sallim 'ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa sallim 'ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il 'ala ila yaumiddin wa sallim 'ala jamil anbiya'i wal mursalin wa 'alal malaikatil muqarrabin wa 'ala ibadillah sholihin min ahlis samawati wal ardin. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina dawil qadir ali sadatina Abu Bakar Umar Utsman wa Ali wa an sairi ashabi Rasulillah ajma'in.
وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واشغلنا وارحمنا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب العالمين صلى والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل وحدي وبلغ وتقبل ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات في هذا المجلس بركة تنوازله بركة شامله رحمة نازله وصلاة متقبلة نقدم لحضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لأرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولقد أصبه القرابة والتابعين من الأولياء والزهداء والصالحين وخصوصا سيدتنا خادجة الكبرى ثم سيدتنا فاطمة الزهراء وإلى سيدي حاجي أحمد زهد النور بن حاجي محمد ثم إلى رزقي حاجي محمد ساني بن حاجي جوري ثم إلى حاجي أحمد بساسي بن حاجي محمد ثم إلى روحي حجة شريفة هاتيكم على نور بنت حبيب مولى على إدروس ثم إلى روحي أبي حاجي بسكنا يا بزمان ثم إلى روحي أبي حاجي كثرة بن حاجي حسن ثم إلى روحي أخينا بالله guru محمد أردني بن حاجي علول ثم إلى أرواح أخينا الكبير حاجي سفيان بن حاجي بزرون ثم إلى أخينا الصغير حاجي جلال بن حاجي بزرون ثم إلى روح حاجي حسري بن طلمان ثم حاجي البزة بنت مولين ثم إلى بن سابا بن ناصر ثم إلى هابية بنت مزابة ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من أهل لا إله إلا الله أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة منازلهم ومأواهم يا مولانا يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم مبلدا من نفر النار. اللهم اجعل ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات في هذا المجلس المبارك فداء لهم من النار وإتقاء لهم من النار وفقاء لهم من النار وشراء لهم من النار ونجاة لهم من النار. ربنا اغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك الفرقان ومنزل الفرقان بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا والمسلمين بشهر رمضان بارك اللهم لنا والمسلمين بشهر رمضان بارك اللهم لنا والمسلمين بشهر رمضان يا مولانا يا مجيب يا هزنا يا غيب توسلنا إليك بالحبيب صلى الله عليه وسلم تقضي حاجاتنا والمسلمين قريب تقضي حاجاتنا والمسلمين قريب تقضي حاجاتنا والمسلمين قريب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم